Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Amanah dengan NIM 2513040014. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan psikologi anak abad ke-21, mata kuliah psikologi pendidikan. Pengertian pendidikan psikologi anak. Pendidikan psikologi anak adalah bidang ilmu yang mempengaruhi perkembangan, perilaku, emosi kognitif sosial, dan kepribadian anak, serta penerapannya dalam proses pendidikan. Tujuan utama pendidik psikologi anak adalah membantu pendidik dan orang tua memahami cara anak berpikir, merasakan, dan belajar sesuai dengan tahap perkembangannya, dengan pemahaman psikologis yang tepat. Proses pembelajaran dapat dirancang secara lebih manusiawi, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan anak, bukan semata-mata pada pencapaian akademik. Adapun karakteristik anak abad ke-21. Anak abad ke-21 tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka dikenal sebagai generasi digital, yang sejak dini sudah akrab dengan teknologi seperti handphone, internet, dan media sosial. Anak-anak cenderung cepat menerima informasi, menyukai pembelajaran visual dan interaktif, serta terbiasa dengan komunikasi dua arah. Namun, di sisi lain, mereka juga memiliki rentang konsentrasi yang lebih pendek, membutuhkan pengakuan, serta sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan digital. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan harus adaptif terhadap karakter ini. Nah, adapun tantangan pendidikan di era digital. Di era digital membawa tantangan besar dalam pendidikan psikologi anak. Salah satu tantangan utamanya adalah ketergantungan pada gawai yang dapat mempengaruhi kemampuan sosial, konsentrasi, dan kesehatan mental anak. Selain itu, anak-anak rentan terhadap konten negatif dan tekanan sosial dari media digital. Perbedaan kemampuan literasi digital antara guru, orang tua, dan anak juga menjadi tantangan tersendiri. Pendidikan harus mampu menyeimbangkan pemanfaatan teknologi dengan pengembangan nilai, etika, dan kesehatan psikologi anak. Nah, peran guru dan orang tua. Guru dan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan psikologi anak pada abad ke-21. Guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing perkembangan psikologi anak. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Sementara itu, orang tua berperan sebagai pendidik pertama dan utama yang memberikan dukungan emosional, pengawasan, penggunaan teknologi, serta penanaman nilai moral dan karakter. Kerjasama antara guru dan orang tua menjadi kunci keberhasilan pendidikan anak. Nah, adapun pendekatan dan strategi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dalam pendidikan psikologi anak abad ke-21 harus bersifat student center, yaitu berpusat pada anak. Pembelajaran dirancang agar anak aktif, kreatif, dan terlibat secara emosional. Strategi yang efektif antara lain pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, permainan edukatif, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Selain itu, pendekatan humanistik yang menghargai perbedaan individu serta pendekatan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan psikologi yang optimal. Adapun keterampilan anak pada abad ke-21, pendidikan psikologi anak menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21 yang meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selain itu, keterampilan literasi digital, kemampuan pemecahan masalah, serta kecerdasan emosional seperti empati, pengendalian diri, dan kemampuan bekerja sama juga menjadi fokus utama. Keterampilan ini sangat penting agar anak mampu beradaptasi
dengan perubahan zaman dan menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Nah, masuki kesimpulan, penerapan pendidikan psikologi anak yang tepat di abad ke-21 memberikan dampak positif bagi perkembangan anak secara menyeluruh. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, berkarakter, dan memiliki keseimbangan antara kemampuan akademik dan emosional. Nah, pendidik psikologi anak merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi masa depan, dan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat secara mental, sosial, dan moral. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.